Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas Kewirausahaan Fisika Universitas Andalas. Kami akan mempresentasikan business plan dari usaha bumbu ikan bakar Raso. Kami beranggotakan saya sendiri Valentino, Hadira Zakianto, Salsabila Eka Putri, Zahwa Kairunisa, dan selanjutnya Mahmudah. Next. Nah, yang pertama pendahuluan. Next. Untuk pendahuluannya, pada kasus pribadi masing-masing kami banyak memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Akan tetapi pada zaman dunia modern saat sekarang, serba yang dibutuhkan itu semuanya serba instan. Oleh karena itu, bagi para ibu rumah tangga, wanita karir, dan lansia sekalipun membutuhkan usaha ini untuk memudahkan dalam pengemasan makanan yang instan, terutama untuk nilai dalam keenakan serta kelezatan setiap paduan dari rempah-rempah dalam usaha bumbu ikan bakar Raso ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahmudah. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu profil usaha, bisnis, model kanvas, dan analisis SWOT. Next. Profil usahanya yaitu bumbu ikan bakar dan ayam bakar dengan ciri khas tersendiri, yakni bumbu ikan bakar dengan rasa pedas manis. Menjalankan usaha untuk ikan bakar dan ayam bakar ini memiliki nilai yang cukup menguntungkan dan sangat menyenangkan untuk dijalankan. Adapun visi dan misi dari bumbu ikan bakar ini, yaitu visinya mudahkan, hematkan, dan lezatkan masakan keluarga. Misinya yang pertama, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Yang kedua, menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan. Yang ketiga, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, memudahkan para ibu, lansia, dan wanita karir dalam memasak makanan ayam bakar dan ikan bakar. Next. Selanjutnya itu bisnis model kanvas. Ada 9 bagian. Yang pertama yaitu KI Partners, berupa UMKM penyedia bahan baku, UMKM makanan. Selanjutnya KI Activities, berupa produk, platform atau network. Selanjutnya value proposition, berupa bubuk kering kepedasan dapat diatur sendiri, tahan lama, yaitu 2 minggu pada suhu ruang, 3 bulan dalam kulkas. Selanjutnya customer relationship, berupa memanfaatkan waktu yang ada untuk berkomunikasi mengenai produk secara langsung ke pelanggan. Memanfaatkan sosial media yang digunakan untuk promosi pada Instagram dan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya customer segment, berupa masyarakat, restoran, dan rumah makan Indonesia, khususnya Sumbar. Selanjutnya, key research, alat memasak, supplier bahan baku terpercaya, lokasi yang strategis. Selanjutnya, channel media sosial secara partnership, menitipkan barang jualan ke toko, marketing secara langsung ke pelanggan. Selanjutnya, cost structure, biaya produksi plus biaya marketing plus biaya bangunan atau toko, biaya gaji karyawan, biaya transportasi. Dan yang terakhir, revenue stream, modal dari pribadi, penjualan makanan atau bumbu ikan bakar secara online atau di toko, langsung di lokasi. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk analisis SWOT akan dijelaskan oleh Salsabila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama, dalam menjalankan bisnis atau usaha, kita tidak dapat melepaskan pesaing maupun kompetitor.
Dalam hal ini, bumbu ikan bakar sendiri mungkin sudah banyak yang menjualnya, baik secara online maupun offline. Namun, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, untuk kompetitor bumbu ikan bakar tidaklah terlalu banyak. Hanya saja mayoritas masyarakat lebih memilih membuat bumbu sendiri untuk ikan bakar. Maka dari itu, di sini diperlukan nilai yang lebih yang harus ditingkatkan guna menarik konsumen. Next. Selanjutnya, jika dibandingkan bumbu ikan bakar raso dengan bumbu ikan bakar rumahan, dapat terlihat yang pertama kekuatan. Bumbu ikan dan ayam bakar raso menggunakan rempah yang berkualitas, rasa yang bervariasi, bisa didapatkan secara online dan offline, dan harga yang terjangkau. Sedangkan bumbu ikan bakar rumahan dapat dibuat secara mandiri di rumah, tidak mengeluarkan biaya. Jika dilihat dari kekurangan, bumbu ikan bakar dan ayam bakar raso mungkin tidak sesuai dengan selera, karena selera masyarakat yang berbeda-beda. Sedangkan rumahan cenderung rasanya tidak bervariasi. Selanjutnya, dari segi peluang, bumbu ikan bakar raso biasanya ibu rumah tangga atau wanita karir cenderung menyukai yang praktis, seperti bumbu ini. Yang kedua, target pasar dari bumbu ini bisa mencakup masyarakat luas, baik yang jaraknya jauh. Sedangkan bumbu ikan bakar rumahan dapat dibuat kapanpun sesuai keinginan. Jika dilihat dari ancaman, bumbu ikan dan ayam bakar raso, pertama, banyaknya usaha jenis yang lebih baik. Yang kedua, banyaknya inovasi baru yang bisa menarik konsumen. Sedangkan bumbu dan ikan bakar rumahan cenderung malas membuatnya. Kembalikan ke Baiklah, untuk aspek-aspek yang terdiri dari aspek manajemen, aspek produksi, aspek pasar, dan aspek keuangan akan selanjutnya dijelaskan oleh Hadi. Baik, terima kasih kepada Saudari Valim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen, terutama struktur organisasi yang ada pada perusahaan raso nantinya. Yang pertama itu adalah direktur sebagai kepala, yang dikepalai oleh jabatan ini dipegang oleh Saudara Valentino. Ada juga berbagai divisi. Yang pertama itu ada divisi keuangan, dikepalai oleh Salsabila Eka Putri. Dan juga ada divisi pemasaran yang dikepalai oleh saya sendiri, yaitu Hadir Zakianto. Dan juga divisi produksi, yaitu dikepalai oleh Mahmuda dan juga Zahwa Kaidonisa. Untuk direktur ini memiliki fungsi ataupun tugas, yaitu di antara lainnya, mengkoordinasi manajer divisi dalam menjalankan tugasnya, mengkoordinasi manajer dalam peningkatan kualitas kuantitas anggota, mengkontrol manajer dalam peningkatan SDM, dan juga menjadi teladan yang baik bagi pengurus ataupun anggota dari perusahaan nantinya. Lalu ada divisi keuangan memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut. Salah satunya diantaranya melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan, mengontrol aktivitas keuangan ataupun transaksi keuangan nantinya yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal nantinya, ini terkait dengan aktivitas keuangan. Selanjutnya membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan nantinya. Selanjutnya ada divisi pemasaran. Dari divisi pemasaran ini mempunyai tugas diantaranya merencanakan dan merumuskan strategis pemasaran. Yang selanjutnya memproduksi materi pemasaran dan promosi yang akan diberikan kepada konsumen nantinya. Yang ketiga, memantau dan mengelola media sosial. Selanjutnya, memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap konsumen, baik itu dalam perihal respon saat proses jual beli nantinya. Juga ada menetapkan dan mengevaluasi upaya strategis dan juga kebijakan pemasaran. Selanjutnya ada divisi produksi. Di sini divisi produksi memiliki tugas dan fungsi diantaranya bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, menjaga dan mengawasi mutu bahan baku, konsisten dalam menetapkan metode kerja dan keselamatan kerja. Selanjutnya membuat laporan berkala mengenai mekanisme dan hasil produksi nantinya. Selanjutnya aspek pasar. Mungkin ini kembali kepada moderator. Baiklah, untuk aspek pasar dan aspek produksi akan dijelaskan oleh Zahwa.
Baik, selanjutnya yaitu aspek pasar terdiri dari 4 poin, di mana poin pertama itu target pasar. Target pasar merupakan usaha yang dijalankan haruslah efektif, di mana kita menargetkan stok pada restoran, rumah makan, dan UMKM kuliner. Yang kedua, sasaran pembeli. Bumbu ikan bakar dan ayam bakar raso ditargetkan kepada ibu rumah tangga dan wanita karir, sehingga bumbu ikan dan ayam bakar raso dirasa cukup efektif dalam memasak. Yang ketiga yaitu persaingan, di mana banyak sekali persaingan bumbu ikan dan ayam bakar. Namun dengan demikian kita dituntut untuk berpikir kreatif supaya usaha ini tetap maju. Yang keempat itu strategi pemasaran, di mana kita menggunakan 2 cara, yaitu secara offline, yaitu bisa langsung ke lokasi jualan bumbu ikan dan ayam bakar raso. Yang kedua secara online dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Next. Selanjutnya yaitu aspek produksi, yaitu pendapatan bahan baku. Kalau pendapatan bahan baku yang pertama yaitu bahan baku kita dapatkan pada pasar tradisional maupun pergi langsung ke petani sayur yang pastinya dengan kualitas yang baik. Lalu untuk kemasan sendiri dipilih dengan kualitas yang bagus dan didapatkan di tempat barang-barang penjual plastik. Yang kedua yaitu proses produksi produk, di mana kita memilih rempah-rempah yang berkualitas. Bahan-bahan rempah yang kita gunakan seperti cabai giling, bawang merah, bawang putih, kecap manis, saus sambal, cukup, kunyit, jahe, dan minyak goreng. Dari semua produk itu, semua bahan-bahan rempah itu kita haluskan semuanya, kecuali untuk cukup, kecap, dan minyak diberi pada bagian akhir pada proses pengadukan bumbu tersebut. Setelah diaduk dengan rata, dimasukkan cukup, kecap, dan minyak goreng. Setelah rata, kemudian bumbu bisa dimasukkan ke dalam kemasan dan siap digunakan. Next. Selanjutnya itu kontrol kualitas, di mana dalam usaha home industry digunakan saat ini, di mana home industry saat ini sangatlah efektif. Lalu untuk home industry ini kita menggunakan pengendalian kualitas. Cara yang digunakan untuk mengetahui mutu suatu produk sebelum didistribusikan ke konsumen yang pertama yaitu kita melakukan training kepada pekerja. Di mana dalam hal ini pekerja yang turut andil dalam membuat bumbu ikan bakar diberi arahan agar mampu bekerja sesuai dengan standar. Yang kedua, kontrol bahan baku yang digunakan. Dalam hal ini rempah-rempah yang digunakan dalam membuat bumbu ikan bakar harusnya menggunakan rempah-rempah yang bagus dan higienis. Serta yang ketiga itu inovasi rasa bumbu ikan bakar, di mana dalam hal ini kita menggunakan variasi rasa bumbu ikan bakar setiap saatnya sehingga konsumen nantinya tidak bosan mencoba untuk bumbu-bumbu ikan bakar ini. Dilanjutkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk aspek keuangan. Next. Yang pertama itu adalah biaya investasi. Investasi ini maksudnya barang-barang yang diperlukan dalam pembuatan produk. Yang pertama etalase dengan harga yang tertera pada slide. Selanjutnya meja kursi, kompor, dan biaya lainnya. Biaya lainnya ini termasuk biaya hal yang tak terduga, misalnya kerusakan alat atau perbaikan alat. Sehingga total dari biaya investasi ini 1.771.000. Next, selanjutnya kita dari biaya investasi kita mendapatkan biaya tetap, pembagiannya terhadap biaya investasi tersebut dengan total biaya tetap 147.986 termasuk upah dari karyawan per hari. Selanjutnya biaya variabel yang merupakan biaya yang bergantung kepada bahan baku yang digunakan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bahan produksi, berikut merupakan biaya dan harganya. Dan dimasukkan biaya lain-lain, di mana biaya lain-lain ini terdiri atas biaya kemasan produk atau biaya hal tak terduga lainnya senilai 50.000, sehingga total dari biaya variabel bernilai 77.500. Next, selanjutnya dalam pengeluaran didapatkan nilai total yaitu 225.486. Nah, untuk biaya pendapatan dalam pembuatan produk didapatkan 150 porsi ikan bakar yang dikemas dalam plastik
yang bernilai seharga 8.000 sehingga kita mendapatkan pendapatan 1.200.000. Dikurang dengan biaya pengeluaran sehingga memiliki keuntungan per hari 974.514 dan untuk keuntungan dalam 1 bulan kurang lebih senilai 30 juta. Nah, selanjutnya kami jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari Business Plan dari bumbu ikan bakar dan ayam bakar Raso. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.